Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT atau yang sering kita sebut dengan SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat and Threat. Ini merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang diindikasikan mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Faktor internal ini merupakan strength, kekuatan, weakness, kelemahan, dan untuk faktor eksternal itu sendiri merupakan opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Untuk lebih lanjut kita akan membuat contoh bagaimana model analisa atau analisis SWOT. Selanjutnya ini adalah contoh kuesioner untuk model analisis SWOT atau SWOT yang bisa kita pergunakan. Kuesioner pertama ini berkaitan dengan pertama adalah identitas narasumber, kemudian daftar pertanyaan wawancara untuk ketua Gapoktan. Misalnya kalau kita ingin menganalisa strategi bagaimana meningkatkan usaha atau komoditas unggulan pada Gapoktan misalnya. Dan di sini ada anggota Gapoktan. Yang keempat, petani. Ini adalah merupakan narasumber yang akan kita wawancarai. Misalnya kita menggunakan 3 narasumber. Yang pertama adalah ketua Gapoktan, kemudian anggota Gapoktan itu sendiri, dan yang ketiga adalah petani. Kemudian untuk kuesioner yang kedua ini berisikan faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan hasil wawancara yang kita lakukan. Wawancara yang pertama yang telah kita lakukan. Nah, untuk mengisi kuesioner yang kedua perlu kita rincikan keterangan skor penilaian. Nah, yang berkaitan dengan bobot dan rating. Nah, untuk bobot di sini ada 5 skala yang kita gunakan. Skala 1 di sini adalah sangat kurang atau bisa disingkat dengan SK. Kemudian kedua adalah K, kurang. Skala 3 C, cukup. Skala 4 B, baik. Kemudian skala 5 SB, sangat baik. Ini untuk penentuan bobot. Kemudian untuk rating kita juga menggunakan 5 skala, yaitu yang pertama adalah STB, sangat tidak berpengaruh. Skala 2 adalah TB, tidak berpengaruh. 3 CB, cukup berpengaruh. 4 B, berpengaruh. 5 SB, sangat berpengaruh. Selanjutnya kita akan masuk ke kolom penilaian. Nah, di sini tertera himbauan berilah penilaian pada kolom yang sudah disediakan dengan memberikan tanda centang. Pada kolom kekuatan di sini sudah tertera penilaian kondisi saat ini atau bobot, kemudian penilaian urgensi penanganan atau rating, dan bobot maupun rating ini memiliki skalanya masing-masing. Kemudian setelah pengisian bobot dan rating, kita lanjut ke tabulasi. Nah, ini adalah format tabulasi data dari penyebaran kuesioner. Nah, berdasarkan hasil wawancara kita dengan 30
responden yang tadi. Nah, ini kita tabulasi data kita menggunakan format seperti ini. Nah, format ini terdiri dari format internal faktor dan eksternal faktor. Kemudian selanjutnya, setelah itu baru kita ke data kita, mentabulasi data kita, baru kita masuk ke perumusan kesimpulan atau analisis faktor internal berdasarkan hasil data yang sudah kita tabulasi. Nah, kita bisa menggunakan format seperti ini. Adalah contoh tabulasi data hasil wawancara dari responden berdasarkan faktor internal dan eksternal yang kita peroleh. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana mengolah data hasil wawancara yang kita peroleh. Yang pertama, kita cari nilai rata-ratanya. Ini adalah nilai rata-rata dari bobot. Termasuk kita harus menghitung nilai rata-rata dari rating. Selanjutnya kita jumlahkan total rata-rata dari bobot. Sum enter. Nah, nilai total rata-rata bobot faktor eksternal di sini, faktor internal di sini adalah 81,40. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai rata-rata untuk faktor eksternal. Selanjutnya kita jumlahkan total rata-rata bobot faktor eksternal.
Total rata-rata bobot untuk faktor eksternal di sini adalah 88,40. Setelah kita menghitung nilai rata-rata bobot dan rating, selanjutnya kita masuk ke pembobotan. Nah, untuk perumusan kesimpulan analisis faktor. Nah, untuk menghitung nilai bobot ini, teknisnya adalah sama dengan nilai bobot dibagi dengan total nilai bobot dikali 1, karena di sini kita menggunakan nilai maksimum 1 untuk pembobotan. Ini tidak ada. Totalnya sama dengan sama dengan jumlahnya. Ini sama dengan satu. Kemudian kita masuk ke rating. Kemudian untuk skor sama dengan bobot dikali dengan rating. Totalnya 1,28. Kemudian untuk kelemahan, nah jadi nilai SW nya sama dengan
minus 0,25. Ini nilai SW nya. Selanjutnya kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal di sini sama dengan nilai dibagi total nilai, tulis buka kurung dulu, total nilai kita kunci dikali 1. Kemudian faktor eksternal ancaman kita bobot sama dengan nilai kurung dibagi total nilai kita kunci tutup kurung kali 1. Dan jumlah bobot untuk faktor peluang 0,584, kemudian untuk faktor ancaman bobotnya 0,416 sama dengan ini, sama dengan 1. Selanjutnya rating sama dengan iya di sini. Selanjutnya rating untuk peluang rata rating ini sama skor sama dengan bobot dikali rating. Totalnya sama dengan
kemudian jangan bobot kali rating. Jadi nilai OT-nya sama dengan min 0,51. Nah, berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, ini di sini kita lihat bahwa nilai atau bobot dan rating sudah kita isi, kemudian sudah kita skorkan. Nah, setelah kita analisis faktor internal dan eksternalnya, perlu kita ketahui diagram posisi dari perusahaan tersebut. Kira-kira keadaan perusahaan itu bagaimana? Nah, ini yang perlu kita analisis menggunakan diagram Kartesius. Nah, ini adalah bentuk diagram Kartesius. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kita akan membuat diagram Kartesius ini berdasarkan nilai SW dan OT-nya. Nah, di sini nilai SW, kemudian nilai OT. SW sama dengan minus 0,25, kemudian OT-nya sama dengan 0,51. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisa kira-kira di mana posisi kapoktan. Kita gambar dulu. Nah, SW-nya berada di posisi minus 0,25, min 0,25, kira-kira di sini. Kemudian untuk OT-nya di posisi 0,5, kira-kira di sini. Nah, inilah berarti posisi minus 0,25, 0,51. Nah, berarti berdasarkan hasil matrik diagram posisi dari kapoktan itu, dia berada pada kuadran 3 yang menunjukkan bahwa kapoktan ini memiliki posisi yang lemah tapi berpeluang berdasarkan nilai SW dan OT-nya. Jadi strategi yang akan dilakukan adalah strategi WO. Ini merupakan matrik SWOT dalam rangka asumsi-asumsi strategis yang sebelumnya sudah kita buat. Misalnya di sini
karena posisi dari Gapoktan itu berada pada kuadran 3, di mana Gapoktan posisinya adalah lemah akan tetapi sangat berpeluang. Jadi strategi yang dianjurkan adalah strategi WO, memanfaatkan peluang. Yang pertama adalah memanfaatkan Poktan dalam pengamatan pengendalian OPT. Nah, ini adalah beberapa strategi WO yang harus dilakukan oleh Gapoktan untuk meningkatkan produksi dan daya saing produk yang dihasilkan di wilayahnya. Nah, mungkin untuk contoh analisis ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.